Saat ini kami Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado akan melaksanakan review kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai bagian dari kepatuhan kita kepada kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Kegiatan ini akan dilaksanakan sejak dibuka malam hari ini sampai dengan hari Minggu, jadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 ke depan akan dihasilkan naskah akademik terkait dengan kurikulum pada setiap program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, antara lain program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan agama Islam, program studi tadris bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan program studi pendidikan Islam usia dini, yaitu sebanyak 6 program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Manado, saya sapa dengan hormat Bapak Demus Nuri Salim, PhD. Yang terhormat Bapak Dekan Fuad, Bapak Dr. Edi Gunawan MHI. Yang terhormat Bapak Dekan FTIK, Bapak Dr. Ardianto MPD, serta seluruh peserta yang sebenarnya ini hampir semuanya pejabat, dari wakil dekan sampai kaprodi bahkan sekprodi, meskipun ada beberapa juga yang dosen. Wabil khusus pada rekan ketua panitia, sesama ketua panitia Ibu Mutmainah, yang alhamdulillah selama ini kita berdiskusi dan akhirnya bisa terwujud kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan workshop review kurikulum hari ini dapat kita laksanakan. Ya, meskipun ini sudah akhir-akhir, padahal sebenarnya ini sudah sejak lama kita rencanakan dari pertengahan tahun yang sedianya kemarin juga diawali dengan belajar ke Jogja, tapi karena pandemi tidak jadi, maka akhirnya kita upayakan review kurikulum, meskipun belum belajar ke jauh, kita upayakan untuk bisa menghadirkan orang yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan memulai kegiatan review kurikulum Fakultas Usulin Adalah Dakwah dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu harus menjadi tuntunan kita dalam keseharian. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usulin Adalah Dakwah. Saya dahulukan Dekan Fuad dulu karena saya dari Fakultas Usulin. Bapak Dr. Edi Gunawan MHI. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Ardianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Panitia dari 2 fakultas, Bapak Wakil Dekan 1
Fakultas Udin Adab dan Dakwah Pak Dr. Sahari, bukan 2 hari, cuma sehari. Ibu Dr. Manina, para wakil dekan 2 dan 3, para ketua program studi, sekretaris prodi, para kabak Fuad, kabak Septik, para kasubag, dan tentu saja yang saya banggakan Bapak Ibu peserta review kurikulum yang terdiri dari dosen Fakultas Udin dan termasuk Fakultas Tarbiyah dan Mukulan, termasuk dari LPM dan unsur lain. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah bekerja sama untuk melaksanakan review kurikulum ini, yang tentu saja seperti yang kita ketahui, review kurikulum harus dilaksanakan paling tidak 3, 4, 5 tahun sekali. Jadi kurikulum itu harus selalu dievaluasi karena selalu terjadi perkembangan banyak hal dalam pendidikan, maka kurikulum kita harus selalu dievaluasi sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu selalu berjalan. Nah, salah satu yang diangkat oleh tema ini adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Meskipun sebelumnya kami ingatkan bahwa review kurikulum kita harus selalu berorientasi multikulturalisme itu. Jadi kita berharap kita IAIN Manado berada di masyarakat plural, maka sivitas akademika IAIN Manado itu harus bisa sadar akan fakta sosial yang beragam di Sulawesi Utara. Kita punya Birman, punya tetangga, punya teman sejawat yang bisa saja alumni-alumni kita juga punya teman kerja di kantor yang kemudian beragam dan seterusnya. Karena itu kita perlu memahami fakta sosial yang beragam ini dengan baik. Yang kedua, tentu saja multikulturalisme itu bukan hanya kita memahami ada fakta sosial beragam Birman yang berbeda agama, tapi juga kita mempunyai sikap menghargai yang selalu harus kita miliki. Kalau kita ingin menjadi anggota sosial masyarakat di masyarakat plural, kita harus menghargai orang lain yang beragam sehingga kita juga dihargai. Jadi menghargai keberagaman karena kita juga ingin dihargai keragaman kita, perbedaan kita dengan orang lain. Yang ketiga, pemahaman multikultural yang penting itu adalah interaksi kita. Jadi kita bukan hanya sekedar menghargai keberagaman, keberbedaan dengan tetangga yang beragam, yang berbeda agama, tapi juga kita berinteraksi, berteman, berpartnership dengan mereka yang berbeda. Nah, itulah fungsi-fungsi yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh hanya terasing, tidak punya interaksi dengan yang berbeda agama, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. IAIN Manado tidak boleh berdiam diri dalam kotak sendiri. Nah, karena itu review kurikulum kita itu bagaimana bisa lebih menunjukkan nilai-nilai ini. Misalnya saya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu bagaimana kita bisa melihat manajemen pendidikan agama yang berbeda itu seperti apa. Kenapa sekolah-sekolah Katolik itu lebih berkualitas misalnya. Jadi harus ada PPL atau manajemen pendidikan itu harusnya bisa memulai gitu. Jadi kita belajar manajemen pendidikan, bukan memahami agama yang beda, tapi bagaimana kita bisa mendesain ke depan interaksi dengan kelompok yang beda dalam prodi manajemen pendidikan itu. Dan kenapa manajemen pendidikan sekolah Katolik itu selalu lebih baik gitu. Apa rahasianya gitu, kan harus bisa ya. Kenapa kita tidak mulai mencoba di hampir seluruh Indonesia itu, meskipun Katolik itu katakanlah presentasinya lebih kecil, tapi sekolahnya itu lebih kualitas di semua kota-kota di Indonesia. Nah, kita bisa melihat kira-kira apa, dan itu bisa menjadi hal yang bisa diperhatikan dalam aplikasi
multikulturalisme bagi prodi manajemen pendidikan. Tentu saja yang lebih menarik adalah dari prodi misalnya sosiologi agama. Sosiologi agama kita punya mahasiswa yang setahu saya sudah sering kegiatan-kegiatan lintas agama yang perlu dipertahankan. Jadi kalau ada secara sosial persoalan-persoalan yang terkait dengan keragaman, kegiatan forum lintas agama itu bisa dikembangkan. Sekali lagi kita dalam konteks akademis belajar bagaimana sosial hal-hal yang penting dipahami menjadi sumber konflik, maka prodi sosiologi harus bisa menjelaskannya dengan baik, dengan sesuai dengan konteksnya yang beragam tadi. Tapi pada intinya ini sebenarnya bagian dari tugas semua kaprodi. Semua prodi-prodi harus bisa mencoba mengimplementasikan multikulturalisme dalam salah satu kegiatan kurikulum, termasuk yang beberapa yang kami gambarkan. Yang kedua yang menarik, perkembangan terakhir sebelum kita memperhatikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kedua yang perlu diperhatikan di samping multikulturalisme adalah saat ini literasi digital itu sangat penting. Literasi digital itu artinya kita harus mahir, kita harus punya pemahaman, penguasaan terhadap sesuatu yang bersifat digital. Digital itu bukan hanya penggunaan media sosial yang bagaimana kita bisa menggunakan media sosial atau media-media digital dalam pembelajaran, tapi kita juga bisa etika misalnya. Bagaimana sekarang etika di media sosial, bagaimana sebenarnya literasi data. Literasi data itu artinya saat ini kan kita sudah menggunakan Turnitin. Itu artinya kita ingin mahasiswa kita datanya kuat gitu, literasi datanya bagus. Literasi data itu artinya kita tidak menggunakan data digital itu sembarangan. Maka Turnitin dalam hal skripsi sangat penting. Kalau tidak, kita bayangkan saat ini mahasiswa kita ketika presentasi kuliah itu ketika temannya bertanya, dia kan jawabnya dari Google gitu loh. Jadi itu bagaimana kita mengantisipasi ini? Bagaimana kita mengantisipasi? Jadi mahasiswa itu jawabannya diserahkan ke Google. Jadi tunggu dulu, dia cari di Google lalu dia jawab dari mana. Nah, bagaimana kita mendesain, mengantisipasi atau menanggapi situasi ini sehingga mahasiswa kita kalau nanti seandainya mau Google sudah tidak ada, hilang ilmu mahasiswa. Ya, jadi kita harus bisa apa yang bisa kita lakukan, apa ya menurut saya mungkin kita harus bisa melihat tadi itu literasi data yang mana data yang kuat, karena diskusi-diskusi kita, apalagi kita saat ini kuliahnya online, maka semua jawaban itu adalah jawaban on Google yang disampaikan oleh para mahasiswa yang kemudian mengurangi perkembangan intelektualitas mahasiswa dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang beragam. Nah, yang terakhir tentu saja seperti yang disebutkan Ketua Panitia tadi, bahwa kebijakan pemerintah Mendikbud adalah kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di Kementerian Agama saat ini belum secara detail merespon apa yang sudah berkembang dengan lebih baik di perguruan tinggi umum. Jadi kalau di perguruan tinggi umum seperti yang baru-baru kita dengar bahwa ada sebagian kaprodi menurut Mas Nadiem belum merespon kebijakannya, adalah bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus selama 1 semester atau beberapa kegiatan itu menghapuskan 20 SKS dari beban mahasiswa yang diprogramkan. Jadi kalau kita mewajibkan mahasiswa itu selama kuliah 140 SKS misalnya, maka ketika mahasiswa ikut di kegiatan magang di suatu perusahaan yang sesuai dengan bidangnya atau dia mengambil suatu tempat lain, itu mengurangi beban SKS-nya yang 20 SKS yang kemudian di beberapa prodi itu sulit karena
karena tidak semua spesifikasi keahlian mahasiswa magang di tempat tertentu menutupi atau menunjukkan keahlian yang dimiliki. Tapi beberapa program studi yang lebih aplikatif itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu kita belum sampai di situ. Jadi tentu saja seperti yang disampaikan Ketua Panitia, kita akan mencoba seandainya ke depan dalam beberapa waktu dekat ini Kementerian Agama melalui Dirjen PAD sudah menindaklanjuti dengan edaran ataupun peraturan PMA yang lebih detail tentang kampus merdeka di bentuk PT KIN, maka kita sudah siap dengan apa-apa yang sudah kita wacanakan termasuk dalam review kurikulum ini. Tetapi pada intinya dari semua yang kita bicarakan multikulturalisme, literasi digital, kampus merdeka, pada intinya kita bicara review kurikulum ini bicara tentang profil lulusan. Kita pengen lulusan kita itu seperti apa dengan kurikulum yang kita kembangkan. Nah, disitulah peran kita terutama dari hal teknis ataupun hal kebijakan yang bisa kita kembangkan. Saya berharap, kita berdoa, kita berharap semua apa yang kita usahakan mulai malam hari ini bisa bermanfaat bagi lembaga IAIN Manado, terutama bagi prodi Bapak Ibu masing-masing. Karena sekali lagi review kurikulum yang seperti yang kita sudah sampaikan, penekanannya ada di prodi, bukan di dekan. Jadi yang lebih berperan dalam review kurikulum ini sebenarnya adalah prodi. Nah, meskipun saya lagi bersama-sama dengan semua unsur membicarakan kita prodi kita itu, profil lulusan prodi kita itu seperti apa. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Panitia, dan semua kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan, bahasa yang selalu saya ulang-ulang, yang religius ini, bahasa yang kita lakukan, yang semua yang kita lakukan semoga berkah. Soalnya itu MOU-nya itu bagaimana implementasi dari MOU rektor itu. Kan biasanya begitu, kebijakan rektor itu hanya kebijakan MOU yang semuanya umum, sedangkan aplikasinya ditanggung. Karena ada pengalaman di fakultas peradabannya, kalau yang dia orang perlu, tapi dia masih di fakultas. Saya masuk ke fakultas konsep MBK malah begitu menurut saya. Justru memberi kelonggaran bagi yang ingin selesai 3,5 tahun. Terus yang kedua, saya ingin memberikan masukan juga dengan catatan nanti begini, kita jangan terlalu ketat masalah semester. Toh ini namanya sudah merdeka belajar. Ya, sambil mereka keluar, sambil menggali data, kan merdeka, tuh namanya merdeka belajar. Kalau masih ketat lagi nanti berlawanan, tidak merdeka lagi. Misalnya nih gini, ada kebijakan dekan atau UI atau perguruan tinggi yang umum, Bapak Ibu ya, itu sama. Saya kira di apalagi namanya di UI ini aktif 9% sama kerjanya. Yang kedua, mahasiswa psikologi keluar tapi bukan, ya sama. PDDikti tidak mengizinkan tiba-tiba muncul mata kuliah baru, Pak. Harus dilapor dulu. Nah, oleh karena itu, paling tidak ada 12 komponen yang Bapak Ibu harus hasilkan di workshop ini. Template-nya juga kami sudah kirim Bapak Ibu. Dalam mereview kurikulum. Nah, ini perlu ada evaluasi Bapak Ibu, dicantumkan di dalam isi template yang saya berikan, khusus capaian pembelajaran sikap, itu diambil dari sini Bapak Ibu. Di Permendikbud
sarjana. Ini Pak, kalau sikap mau S1, S2 apa? Pengembangan gitu kan, itu bisa dianggap redundant Pak. Bisa jadi itu kajiannya juga bukan, maksudnya dua mata kuliah itu bisa bertumpuk, bisa berulang-ulang gitu. Overlapping maksudnya tadi. Iya, jadi menjajakan minat gitu dari semester 3 atau semester 2 lah. Kalau nanti udah semester 5 kan repot. Iya, sampai kelar, sampai habis orang kurikulum itu. Jadi dia semester 1 sampai semester 5 tetap terima teori. Dan dikasih tentang Ekonomi. Yang milik KMP itu apa yang dipilih? Karena gitu. Jadi untuk anak-anak kita, nggak usah kita pikirkan ya mereka mau belajar apa di luar, nggak perlu. Ini mainnya apa tadi? Dia Jami. Ya, supaya bisa diambil oleh prodi-prodi lainnya untuk belajar masalah ini. Pertanyaan Bapak, Calon haji Itu ya Pak Indra, orang dalam. atau bagaimana? Kita belajar keluar. Itu tidak mungkin, ya tidak mungkin. Yang kita kan Tapi SKS itu berarti itu kan ya dalam magang itu mahasiswa ya. Targetnya bagaimana itu? Mahasiswa kemampuannya apa ya? 45 kan bisa begitu. Sekarang magangnya magang apa dulu? Lembaga perjalanan mutu, gitu ya. Jadi di sana ada kegiatan perumusan standar penjaminan mutu. Nah, dalam kegiatan ini yang outbound masih di luar. Nah, kalau yang outbound kesepakatan kita dengan lembaga mitra ini. Jadi bahasa saya apa kemudian kesepakatan kita, bukan tergantung lembaga ya, kesepakatan kita dengan lembaga luar. Ya betul. Itu dipikan dulu masuk di aplikasi, lapor ke PDDG. Gitu. Oh iya, berat juga. Kita mau konversi itu kan sih jadi masalah. Kalau SKS dia magang di luar, kita konversi panjang Bu. Atau itu untuk mahasiswanya apa ya, magang itu ada syarat minimal berapa? DKM itu sudah namanya merdeka semua, sudah merdeka. Nah, kalau kita jumlah mahasiswanya, misalkan dia magang di sekolah minimal 5 orang, kita bisa terima. Nah, itu tergantung kita lah. Artinya diserahkan pada pihak implementator, pihak fakultas dan pihak rektorat. Jadi kalau magang di sebuah lembaga, apakah ada persyaratan minimalnya? Itu tidak apa-apa kalau membuat persyaratan, karena memudahkan pengelolaan. Alasannya gitu. Lah betul. Jadi kalau misalkan dia bisa itu minimal 5 orang, Ya, kita bukan syarat yang semuanya akademik. Tidak apa-apa. Ada cuma satu dua. Ya. Karena kalau hanya satu dia aja, waduh betapa banyaknya. ya dalam satu kelas itu udah 30. Ya tetap. Maka tadi ada pola yang C 800 dari itu. Untuk akreditasi baru-baru ini gitu. Artinya dia mau ambil semester 5 ya, dia mau ambil semester. Enggak Pak, dia gabung saja di semester 5 kalau dia balik di 7. Ini kalau Boleh tuh? Oh boleh. Boleh tuh? Iya, dia gak balik saja di semester 5. Itu dikurangi Boleh dinyerahkan. Di apa di
Jadi integrasi kakak. Ya termasuk di situ. Ya, jadi terintegrasi. Iya, tidak diajarkan dulu. Mestinya kalau mau boleh berbalik, tapi jangan kalau misalnya balik ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah berikan kepada kami pada hari ini, dengan penuh pengharapan kami hadir dengan memberikan Engkau, memberikan keberkahan kepada kami dalam acara workshop review kurikulum. Allahumma ya Allah, kegiatan ini sangat besar sekali atas artinya dan bermanfaat kepada kami. Olehnya itu ya Allah, untuk menjalin silaturahmi, Allahumma ya Allah, dengan Engkau memberikan kegiatan dan keberkahan atas kegiatan kami, Engkau berikan kelimpahan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Qahhar, ampunilah segala dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, para guru-guru kami, dan semua teman yang hadir kesempatan yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.